Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ardiansah Rahmiarno. Sepertinya sudah lumayan agak lama saya tidak membuat konten tentang otomotif, khususnya Daihatsu Zebra ataupun Espas. Nah, kali ini saya akan membuat konten lagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 bulan 10 Oktober tahun 2024, jam 6:17 pagi hari. Jadi ceritanya mobil ini sudah sekitar 12 hari ya, tidak saya nyalakan, tidak saya pegang sama sekali teman-teman. Dan rencananya nanti siang sekitar jam setengah 11 ataupun jam 11 pagi siang hari lah ya, jam 11 siang hari saya akan menggunakan mobil ini kembali, ya kurang lebih jaraknya sekitar 30-an kilometer. Dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk menghidupkan mobil ini teman-teman. 12 hari tidak saya nyalakan sama sekali. Bagaimana kondisinya dan apakah masih gampang dinyalakan? Kita tonton videonya sampai akhir. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa ditonton video ini sampai akhir. Bagi Anda yang belum tahu tentang mobil yang saya rawat ini mobil Daihatsu Espas tahun 1995 maksudnya. Dan saya meminang mobil ini sudah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah 11-an tahun saya menggunakan mobil ini, saya merawat mobil ini. Jadi ini mobil tahun 95, 1300 cc, masih platina teman-teman, karena saya masih setia dengan platina begitu. Walaupun memang kalau platina itu kita harus setel menyetel ya, dan tentu ada alatnya. By the way, sebelum kita nyalakan mobilnya, kita cek beberapa komponen terlebih dahulu, karena ini mobil yang lumayan tua, usianya sudah 29 tahun. Dan barangkali Anda yang menonton video ini ada yang usianya jauh lebih muda ya dibandingkan mobil ini. Ini 29 tahun teman-teman. Kita cek terlebih dahulu dari komponen yang ada di dekat kita, radiator. Nah, ini radiatornya. Kebetulan saya sudah menggunakan radiator coolant, tepatnya tahun lalu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Sampai dengan saat ini sudah 1 tahun lebih, dan alhamdulillah temperatur sekarang aman, tidak ada yang namanya overheat. Ini bagi teman-teman yang penasaran, kita coba buka tutupnya. Saya menggunakan coolant yang warnanya hijau teman-teman. Nah, ini seperti ini kondisinya, hijau warnanya. Untuk ngecek kondisi radiator, biasanya saya hanya cek di bagian reservoirnya saja, di bagian sini tabungnya ya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan air ledeng, sebaiknya juga dicek kondisi ketinggian airnya, serta kalau misal berkurang ditambahi sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan saya sarankan untuk membawa air mineral ataupun air ledeng yang tujuannya untuk jaga-jaga, berjaga-jaga semisal nanti di jalan terjadi masalah ataupun overheat ya. Dan ini tadi kondisi reservoirnya masih aman, saya cek ya. Dan bagi teman-teman yang baru menggunakan mobil ini dan belum tahu, di sini ada tabung untuk air wiper. Jika berkurang bisa ditambah ini yang di sebelah sini. Selanjutnya kita cek bagian oli mesin teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang bertanya tentang merek coolant yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan merek Preston, ini yang warna hijau ya. Dan ini ada keterangannya tidak boleh dicampur dengan air. Nah, ini saya menggunakan Preston tahun lalu. Untuk satu radiator full itu sekitar 5 literan teman-teman. Jadi untuk mengganti itu sekitar 5 literan. Dan ada beberapa langkah kemarin bagi teman-teman yang belum tahu yang saya lakukan sebelum saya beralih ke coolant. Videonya ada di channel ini, teman-teman bisa cari. Barangkali nanti saya bisa sertakan di kolom deskripsi bagi yang pengen tahu cara saya beralih ke coolant ya. Nah, ini tidak endorsement, karena saya beli menggunakan uang pribadi, tidak endorsement sama sekali teman-teman. Barangkali ini bisa menjadi opsi ataupun pilihan bagi Anda yang ingin menggunakan air coolant. Oke, selanjutnya kita coba cek terlebih dahulu minyak rem. Nah, di sini ada minyak rem, kita wajib cek ketinggiannya teman-teman. Ini kebetulan masih aman punya saya. Semisal punya teman-teman ada yang berkurang, ini ada batas bawahnya dan juga batas atasnya, ditambahi saja. Dan saran saya dicari tahu ya, semisal kekurangannya itu penyebabnya ada kebocoran atau apa, pokoknya dicari tahu. Bisa jadi dari seal bagian bawah ataupun di sini ada master rem ya, yang bundar ini di sini. Nah, itu dicek apakah ada tetesan oli.
Kalau misal ada, sebaiknya dicari tahu sumbernya, akar masalahnya teman-teman. Karena rem itu juga sangat penting ya, ataupun sangat vital untuk kendaraan. Bisa jalan tapi nggak bisa direm itu sangat berbahaya sekali. Kita coba tes ya. Ini 12 hari tidak saya gunakan. Pencet tombol klaksonnya. Oh, agak lumayan susah teman-teman. Tapi kita coba nyalakan. Sebelum itu kita cek yang terakhir. Kita cek kondisi ketinggian oli mesin. Ada di sebelah sini. Nah, ini stik olinya kelihatan. Kita tinggal tarik dan ini masih aman. Ada batas bawah L dan batas atas F. Sebaiknya ketinggian oli mesin di antara dua batas tersebut ya, ataupun di antara dua lubang tersebut. Ini kotor banget kondisi mesinnya. Lama tidak saya gunakan, 12 hari. Oke, kita coba hidupkan sekarang. Oke teman-teman, ini sudah posisi on. Kita injak pedal gas seperti biasa. Lalu kita starter. Dan ternyata tidak nyala teman-teman. Kita coba sekali lagi. Tuh nggak bisa hidup ya. Terdengar dari suara rotaknya yang nggak kenceng. 12 hari tidak dinyalakan. Ya begitulah nasib mobil jarang digunakan. Kemarin sebenarnya pengen saya panasi tapi nggak tahu kenapa agak sedikit males. Ini kita coba charger. Ini menggunakan charger murahan teman-teman. Nih, charger seperti ini harganya sekitar berapa ya kemarin, 50-an ribu. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Nasib mobil jarang digunakan, ya begitulah ya. Nah, ini positifnya yang merah. Yang merah dan ini ground. Ground kita taruh sini. Oke. Ini dia sudah jalan. Nah, ini lebih jelasnya. Ini kondisi sudah jalan. Berarti dia sedang mengisi. Jam 16 jam 6 lebih 31. Jam 6.31 tuh. Jadi kenapa bisa habis akinya padahal 12 hari tidak dinyalakan begitu? Bisa jadi ada kebocoran arus dari situ teman-teman. Dari head unitnya. Itu biasanya dia standby tapi menggunakan energi, daya begitu. Untuk kondisi aki sebenarnya masih lumayan bagus ya. Baru beberapa tahun, belum lama saya mengganti aki. Kita coba nanti tunggu beberapa saat dan kita nyalakan lagi. 6.33, belum ada 2 menit, ya sekitar 2 menit barangkali. Tadi klakson tidak bisa bunyi pada saat kita pencet, sekarang kita coba. Tuh. Begitu teman-teman. Jadi saran saya bagi Anda yang mengalami kendala, ini bisa banget. Untuk mereknya nggak tahu apa, ini pokoknya hanya 50-an ribu, bisa diandalkan ya, made in China. Beli di online shop banyak banget charger untuk mobil itu biasanya. Ini 12 volt kalau tidak salah. Di sini outputnya 13,8 volt dan output currentnya 2 ampere. Jam 6 lebih 44 menit teman-teman. Kita coba nyalakan, barangkali berapa menit ya. Tuh, bisa ngangkat. Kita hanya charger sekitar 13-an menit saja teman-teman. Memang masalahnya di aki, padahal kemarin akinya itu baru ya, belum lama. Barangkali dari head unitnya ini dia sebagai Dracula atau kemungkinan ada kebocoran lain, saya belum tahu juga, tapi kemungkinan besar sih dari head unit ini aja ya, barangkali. Jam 6.45 teman-teman. Ini kita biarkan mesin tetap hidup. Lalu nanti baru jam 11-an siang sih
kita perjalanan, kita bersih-bersihkan dulu. Ini memang benar-benar tidak tersentuh ya kemarin ya, dan banyak debunya pastinya. Dan ini charger yang kita gunakan tadi, walaupun harganya murah, barangkali sekarang berapa ya, 50-an juga barangkali, tapi itu banyak banget sih variannya. Beda toko biasanya juga beda harga. Teman-teman, ini sangat berfungsi, berguna banget bagi yang akinya tekor. Daripada didorong begitu mobilnya, ini bisa diandalkan seperti yang saya lakukan tadi. Nggak tahu mereknya apa, tapi ini sangat berguna. Kemungkinan jenis aki yang saya gunakan itu sangat berpengaruh ya. Kemarin itu sebelum saya membeli aki baru, sebenarnya ini sudah 2 kali saya beli aki teman-teman. Selama 11 tahun saya menggunakan mobil ini. Yang pertama, bawaan mobil itu saya menggunakan mobil Inco yang gold ya. Jadi dia gold. Terus yang kedua itu bawaan mobil gold, terus yang kedua saya ganti sendiri. Pertama kali saya ganti itu juga Inco gold, itu bisa 6 tahun. Dan terakhir kemarin itu saya nyari yang Inco gold itu agak kesulitan, sehingga saya hanya mencari ataupun hanya membeli yang mereknya Inco juga, tapi jenisnya premium. Itu barangkali kemarin itu sampai lama dia ataupun mobil ini tuh gampang dinyalakan, tapi terakhir sebelum seperti ini itu juga agak kesulitan ataupun mati. 1 bulan tepatnya tidak saya gunakan mobilnya, itu juga ngedrop. Dan ini kemarin 12 hari tidak saya nyalakan, ternyata akinya tekor juga teman-teman. Barangkali memang 3 hari sekali ya, seperti video yang saya buat sebelumnya itu 3 hari sekali lah kita panasi mobilnya agar aki bagus kondisinya. Ini mobil baru 6 menit hidup ya, 651. Kita coba keluarkan, bawa keluar dan kita bersihkan buat persiapan nanti jalan. Walaupun 30-an kilometer, lumayan lama juga durasi perjalanan, barangkali 1 jam ya. Dan temperatur itu paling naiknya sampai di garis C lebih dikit aja teman-teman, semenjak saya menggunakan air coolant. Untuk standarnya itu katanya 1/4 ya, di antara garis C dan juga bendera, itu katanya sih. Dan bagi Anda yang menggunakan temperatur digital sekitar 80-an derajat kemungkinan itu teman-teman. Idealnya mesin direct ataupun espas. Dan kebetulan juga mobil ini untuk termostatnya sudah dilepas oleh pemilik sebelum saya, dan saya sendiri mau masang lagi agak sedikit ragu ya, karena mobil ini selama 10 tahun hanya menggunakan air ledeng. Dan itu yang saya gunakan sih, tapi sebelum itu ataupun pemilik sebelum saya itu menggunakan air ledeng juga barangkali, karena saya dapat mobil ini juga sudah air ledeng ya, barangkali 10 tahun lebih, karena mobil ini usianya sudah 29 tahun. Dan baru tahun lalu saya akhirnya menggunakan radiator coolant. Bagus radiator coolant teman-teman, jujur saja itu bagus dan yang terbaik. Oke, sekarang kita coba keluarkan mobilnya. Lama tidak digunakan, 12-an hari tidak digunakan, tidak keluar dari garasi. Banyak banget debunya pastinya. Nih udah ada matahari nih. Oke. Sekarang jam 6.56. Sudah berapa lama? Barangkali 10-an menit lebih mobil ini hidup. Dan ini kita sudah posisi di luar teman-teman. Kita coba matikan. Nah ini sudah mati ya. Dan kita coba nyalakan lagi teman-teman. Nah ternyata bisa hidup ya. Hanya perlu di-charger sebentar saja. 15-an menit lah barangkali tadi kita charger. Menggunakan charger abal-abal ini sangat bermanfaat. Tidak perlu didorong, tidak perlu bingung lagi untuk menghidupkan mobil yang akinya tekor. Ini bisa banget diandalkan dan wajib ada kalau misal mobil Anda akinya bermasalah teman-teman. Ini sebenarnya akinya masih bagus sih kalau menurut saya. Cuma ya itu harus sering-sering digunakan, dipanasi ya. 3 hari sekali lah paling enggak. Oke, kita matikan saja.
Ini kita lihat dari kaca bagian depan ya. Kotornya minta ampun teman-teman tuh. Oh, debunya 12 hari tidak tersentuh sama sekali. Tuh. Kita bersihkan biar hilang dari debu-debunya. Barangkali sampai di sini teman-teman untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, serta subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno bagi yang belum. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit terlupakan sih kemarin. Kotor.